Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Vigia Octavia, NIM 2130306087, Vina Panduwinata, NIM 2130306088, Vita Sutriasari, NIM 2130306089. Kami akan membahas materi tentang fobia dan kesulitan belajar pada anak. Fobia dan kesulitan belajar. Pengertian fobia. Fobia merupakan kondisi keterbatasan karena dorongan kecemasan dan ketakutan akan sesuatu. Fobia bisa dikatakan dapat menghambat orang yang mengidapnya. Fobia dapat membatasi keberadaan ruang gerak seseorang melalui rasa cemas dan rasa takut. Bagi sebagian orang, perasaan takut seseorang mengidap fobia sulit dimengerti. Itu sebabnya pengidap tersebut sering dijadikan bulaan-bulaan oleh teman sekitarnya. Sedangkan ketakutan merupakan reaksi tubuh karena suatu ancaman buruk. Takut dapat dipengaruhi psikologi seseorang terutama dalam hal fobia. Berikutnya adalah penyebab terjadinya fobia. Lalu, apa yang menjadi penyebab fobia pada anak? Ini lebih sering terjadi pada kasus fobia yang lebih spesifik, faktor lingkungan dan genetik. Fobia pada anak bisa terjadi sebagai dampak dari lingkungan dan genetiknya. Dari sisi genetik, ini bisa dilihat dari keluarga. Apabila keluarga sering mengalami kecemasan berlebihan, anak pun cenderung memiliki hal yang sama. Sementara faktor lingkungan bisa berperan dari kehidupan sosialnya. Pengalaman tidak menyenangkan. Sebagian besar kasus fobia terjadi karena pengalaman yang tidak menyenangkan atau trauma terhadap suatu kejadian. Seperti misalnya, anak yang dikurung pada ruangan yang gelap cenderung mengalami ketakutan berlebihan pada ruang gelap ketika ia remaja, bahkan dewasa nantinya. Berikut ini adalah penyebab terjadinya fobia. Yang pertama, psikodinamik teoris. Fobia dihasilkan karena kecemasan-kecemasan bawah sadar dipindahkan ke objek yang netral atau tidak menimbulkan kecemasan. Contohnya, seorang anak kecil mengembangkan fobia terhadap kuda yang mempresentasikan ketakutan terhadap ayahnya. Yang kedua, behavioral teoris. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, classical conditioning. Mengarahkan ketakutan terhadap objek dengan kejadian-kejadian yang menakutkan. Contohnya, seseorang anak yang jatuh ke sungai dan tidak bisa berenang mengembangkan ketakutannya terhadap air. Yang kedua, menghindari objek. Mengurangi kecemasan. Selanjutnya, hal ini diperkuat melalui operan conditioning. Contohnya, orang dengan agrofobia mempelajari bahwa dengan tetap tinggal di apartemennya, serangan paniknya mudah dihilangkan dan tetap tinggal di apartemen selanjutnya sebagai penguat perilakunya. Yang ketiga, orang yang telah disiapkan melalui pengembangan peristiwa untuk membangun fobia terhadap objek atau situasi yang tidak berbahaya bagi orang lain. Contohnya, orang mengembangkan fobia terhadap laba-laba dan puncaknya adalah lebih mudah sekali cemas terhadap laba-laba daripada senjata atau tiang listrik. Yang ketiga, kognitif teoris atau of social phobia. Fobia sosial berkembang pada orang-orang yang memiliki standar yang sangat tinggi terhadap penampilan sosial mereka. Orang-orang yang berasumsi bahwa orang lain menilai mereka dengan kasar, dan pada orang-orang yang sangat perhatian terhadap penolakan sosial. Contohnya, seorang wanita yang berkeyakinan bahwa ia selalu gagap dalam percakapan dengan orang lain akan berpikir ia bodoh dan berpotensi dalam pengembangan fobia sosial pada dirinya. Yang keempat, biological theories. Faktor turunan memberikan sumber bagi munculnya resiko terhadap fobia, akan mengarahkan atau menciptakan temperamen tertentu yang cenderung mengarah pada fobia. Contoh, anak-anak
dengan fobia sering memiliki hubungan fobia yang sama dengan orang tuanya. Selanjutnya ada macam-macam fobia. Anxiety Disorders Association of America membagi fobia ini dalam dua kategori, yaitu fobia sosial dan fobia spesifik. Fobia sosial adalah ketakutan menetap dan tidak rasional yang umumnya berkaitan dengan keberadaan orang lain. Individu yang menderita fobia sosial biasanya mencoba menghindari situasi yang membuatnya mungkin dinilai dan menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau perilaku secara memalukan. Fobia sosial umumnya bermula pada masa remaja dan menghambat ketakutan yang tidak rasional dan menetap. Biasanya berhubung dengan kehadiran orang lain, individu menghindari situasi di mana ia mungkin dievaluasi dan dikritik, yang membuatnya merasa terhina dan dipermalukan dan menunjukkan perilaku kecemasan atau menampilkan perilaku lain yang memalukan. Yang kedua ada fobia spesifik, yaitu fobia terhadap suatu objek atau keadaan tertentu seperti pada binatang, tempat tertutup, ketinggian, sekolah, dan lain-lain. Fobia spesifik merupakan sebuah ketakutan yang tidak diinginkan karena suatu kehadiran atau antisipasi terhadap objek atau situasi yang spesifik. Macam-macam fobia pada anak. Yang pertama, pediofobia. Pediofobia adalah ketakutan terhadap boneka. Ketakutan yang timbul terhadap boneka ini sangat rasional, dan ketakutan ini muncul terhadap semua jenis boneka, tidak hanya pada boneka yang berbentuk mengerikan. Freud mengatakan bahwa fobia ini timbul karena rasa takut boneka atau robot itu akan hidup. Eisoptropobia. Eisoptropobia adalah ketakutan oleh cermin. Orang yang menderita fobia ini akan merasa gugup saat berhadapan dengan cermin, karena mereka di dalam cermin terdapat dunia supernatural lain. Mereka juga percaya jika cermin pecah dapat membawa kesialan dan nasib buruk. Arasibatirofobia adalah ketakutan yang aneh terhadap selai kacang. Ketakutan ini timbul karena mereka berpikir selai kacang akan terperangkap di langit-langit mulutnya. Selanjutnya, katisofobia. Katisofobia adalah ketakutan yang muncul saat harus duduk. Ketakutan ini dapat dipicu oleh memori berbagai jenis hukuman yang didapatkan saat sekolah. Selanjutnya, xanthofobia. Xanthofobia adalah ketakutan terhadap warna kuning. Penderita fobia ini mempunyai ketakutan irasional terhadap segala sesuatu yang berwarna kuning. Ketakutan ini merupakan bentuk ekstrim akan ketakutan terhadap kata kuning. Selanjutnya, hilofobia. Hilofobia merupakan ketakutan terhadap pohon. Ketakutan ini mungkin dipicu oleh bentuk-bentuk kayu yang mengerikan yang dibayangkan saat masih kecil. Selanjutnya adalah cara mengatasi fobia pada anak. Yang pertama adalah pendekatan psikoanalisa. Tujuan dari psikoanalisa adalah untuk mengungkapkan konflik-konflik yang dianggap mendasari munculnya kecemasan berupa ketakutan-ketakutan yang ekstrim dan reaksi menghindar yang menjadi karakteristik gangguan fobia. Beberapa kombinasi teknik dapat digunakan, misalnya asosiasi bebas dan analisis mimpi. Namun beberapa analisis ego kontemporer melakukan penanganan terhadap fobia dengan meminta orang tersebut menghadapi atau mengkonfrontir fobianya. Hal ini penting untuk mengobati simptom, meskipun tidak dapat menyelesaikan konflik yang diasumsikan menyebabkan fobia. Selanjutnya adalah pendekatan behavioral. Pendekatan ini menggunakan desenti sistematis sebagai metode utama. Individu yang mengalami fobia membayangkan gambaran sesuatu atau stimulus fobia yang makin lama makin menakutkannya. Semakin mereka dalam keadaan tenang atau ada proses relaksi,
Namun, metode relaksi tidak dapat diterapkan pada individu yang memiliki fobia darah dan suntikan karena bisa meningkatkan kecenderungan pingsan serta meningkatkan ketakutannya. Selanjutnya, pendekatan kognitif. Penderita fobia spesifik menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan kognitif yang skeptis. Menurut para ahli di bidang kognitif, individu telah menyadari bahwa ketakutan pada fobia merupakan suatu hal yang berlebihan, dan mereka pun dianggap telah mengetahui bahwa objek fobia sesungguhnya merupakan sesuatu yang tidak berbahaya. Sedangkan untuk menangani fobia sosial, individu dipersuasi untuk mempersepsi reaksi orang lain secara lebih akurat dan mulai mengurangi ketergantungan terhadap persetujuan dari orang lain agar dapat timbul perasaan berharga dalam dirinya. Metode yang diperkenalkan oleh Beck dan Ellis ini dapat pula dikombinasikan dengan pelatihan keterampilan sosial. Selanjutnya, pendekatan biologis. Penanganan biologis untuk fobia adalah pemberian obat-obatan sedatif tranquilizer atau ansiolitik yang dapat mengurangi kecemasan, dan kebanyakan obat-obatan yang digunakan sekarang adalah obat-obat antidepresi. Pendekatan-pendekatan biologis maupun psikologis ini dapat diterapkan baik secara mandiri maupun menggabungkan dari berbagai pendekatan yang ada sebagai sebuah solusi dalam penanganan fobia. Berikutnya yaitu pengertian kesulitan belajar pada anak. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar siswa. Hambatan itu menyebabkan siswa tersebut mengalami kegagalan atau setidak-tidaknya kurang berhasil dalam mencapai tujuan belajar. Kesulitan belajar banyak disebabkan oleh sebagai faktor, maka dari itu peran konselor sangat dibutuhkan. Siswa memerlukan suatu metode yang sederhana, praktis, serta mudah diterapkan untuk dapat belajar secara efektif dan mengatasi berbagai kesulitan belajar yang mereka alami. Adapun ragam kesulitan belajar pada anak, yang pertama adalah kesulitan menulis, yang kedua kesulitan menghitung, ketiga kesulitan berkomunikasi dan berbahasa, yang keempat kesulitan dalam menjaga perilaku. Penyebab kesulitan belajar yaitu yang pertama faktor keturunan atau bawaan, yang kedua gangguan semasa kehamilan, saat melahirkan atau prematur. Yang ketiga kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, dan ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan atau drugs, atau meminum alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat, trauma pasca kelahiran, seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang kelima, infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Yang keenam, awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Faktor penyebab kesulitan belajar pada anak yaitu faktor disfungsi otak, faktor genetik, faktor lingkungan dan malnutrisi, faktor biokimia.